Kerajaan Bima. Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan nama raja yang pertama masuk Islam ialah Rumatama Brata Wada yang bergelar Sultan Bima atau Sultan Abdul Qahir. Sejak itu pula terjalin hubungan erat antara kerajaan Bima dengan kerajaan Goa. Lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat perjanjian Bongaya. Setelah kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC, akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaannya. Ketika VOC mau memperbaharui perjanjiannya dengan Bima pada 1668, ditolak oleh Raja Bima, Tureli Ngampu. Ketika Tambora merampas kapal VOC pada 1675, maka Raja Tambora Kalongkong dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris rusak pusakanya kepada Holstein. Kehidupan budaya. Salah satu yang hingga kini masih kekal bahkan terwarisi adalah budaya Rimpu, sebuah identitas kemusliman yang hingga kini nyaris kehilangan makna. Rimpu merupakan busana adat harian tradisional yang berkembang pada masa kesultanan sebagai identitas bagi wanita muslim di Bima. Kehidupan sosial. Masyarakat Bima merupakan campuran dari berbagai suku bangsa. Suku asli yang mendiami Bima adalah orang Donggo. Mereka mendiami daerah dataran tinggi. Kepercayaan asli orang Donggo adalah animisme yang mereka sebut dengan Marafuyu. Dalam perkembangannya, kepercayaan ini terdesak oleh agama Kristen dan Islam. Kehidupan ekonomi. Pada saat itu kerajaan Bima sangat berkembang pesat di segi pertanian maupun peternakan dan perikanan. Dalam kitab Negara Kartega Agama, kerajaan Bima disebut sudah memiliki pelabuhan besar pada 1356. Politik. Kerajaan Bima mulai dirintis sejak abad 8 oleh Cuhi bersama seorang bangsawan Jawa yang bergelar Sang Bima. Akan tetapi pada abad 15 terjadi pertukaran jabatan antara Raja Bilmana dengan bicara Ngampo Donggo yang dikenal dengan Sumpah Bilmana. Sejak itu mata rantai terputus. Posisi raja secara turun-temurun dari keturunan adik Bilmana Ngampo Donggo dan keturunan Bilmana menjadi rumah bicara. Kesultanan pertama ialah Sultan Abdul Qahir pertama Mak Bata Waklu, dinempatkan pada tahun 160 dan mangkat beberapa bulan setelah menjadi sultan. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Abdul Qahir Sirajuddin Mantau Umajati dan seterusnya. Peninggalan kerajaan Bima. Peninggalan pertama yaitu Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, dikenal sebagai Masjid Kesultanan Bima. Dibangun pertama kali pada tahun 1770 Masehi oleh Sultan Abdul Qadim Zilullah fil Alam. Masjid ini dinisbatkan kepada Sultan Muhammad Salahuddin yang merupakan Sultan Bima terakhir yang berkuasa penuh sebagai Sultan di Kesultanan Bima sebelum wilayah kesultanan disatukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masanya, Masjid Peninggalan Kesultanan Bima merupakan pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Kesultanan Bima dan sekitarnya serta menjadi saksi bisu pasang surut perkembangan. Peninggalan kedua yaitu Museum Asimbojo. Museum Asimbojo atau dalam bahasa Indonesia Museum Istana Bima merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Bima sekaligus menjadi tempat tinggal Sultan Ibrahim sebelum pembangunan Istana Bima baru pada tahun 1927 sampai 1929. Sebelumnya terdapat Istana Bima Lama yang terletak bersebelahan. Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya pada saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kehidupan politik. Walaupun dalam bentuk pemerintahan dibangun menurut model Jawa, raja dalam kekuasaannya tidaklah semutlak atau seabsolut raja-raja Jawa. Di samping keturunan, kekayaan juga faktor yang menentukan dalam kedudukan raja. Pada hakikatnya, pemerintah bersifat aristokratis yang dikuasai oleh para bangsawan, yang mana raja hanya sebagai simbol pemersatu belaka. Sultan dalam kerajaan Banjar
merupakan penguasa tertinggi yang punya kekuasaan dalam masalah politik dan keagamaan, kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguat yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan atau keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuda agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang sangat pesat pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Kalimantan Selatan juga memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dalam perdagangan, lada merupakan komoditas ekspor terbesar dalam kerajaan Banjar. Dalam hal industri, kerajaan Banjar juga menghasilkan besi dan logam. Sejak abad ke-17, daerah negara terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan senjata lainnya seperti golok, kapak, cangkul, dan lain-lain. Kehidupan budaya. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara atau suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu atau suku Maanyan, dan kelompok Banjar Hulu atau suku Bukit. Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Maanyan sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Buddha. Yang kedua, percampuran kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa, yang mana budaya Maanyan, Bukit, dan Melayu menjadi inti, yang kemudian membentuk kerajaan negara Dipa dengan agama Buddha. Yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan negara Daha dengan agama Hindu. Yang terakhir, lanjutan dari kerajaan Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Maanyan, dan Bukit. Peninggalan kerajaan Banjar. 1. Candi Agung Amuntai. Candi Agung Amuntai merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi. Dari kerajaan ini melahirkan kerajaan Daha di negara dan kerajaan Banjarmasin. Candi Agung diperkirakan telah berusia 740 tahun. Bahan material Candi Agung ini didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun sebelum Masehi. 2. Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah adalah sebuah masjid bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di masa pemerintahan Sultan Suryansyah, yaitu pada tahun 1526 sampai pada tahun 1550. Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin.